Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di musala ini. Kemudian selawat berangkaikan salam marilah kita sanjung sajikan ke roh junjungan alam kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membina umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman penuh dengan berilmu pengetahuan. Baik, pada saat ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Faris Al-Atos. Dan kita akan melanjutkan kajian kita yang sebelumnya, yaitu tentang kitab Bidayatul Hidayah. Kepada Ustadz kami persilakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين أما بعد. قال الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله رحمة الأبرار ورضي الله عنه وارضاه في كتابه بداية الهداية نفعنا به وبعلمه وبعلم عباد الصالحين في الدارين آمين. آداب الخروج إلى المسجid. Alhamdulillah, syukurullah SWT, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan daripada salat zuhur berjamaah yang mudah-mudahan Allah terima daripada amal ibadah kita, melanjutkan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis atau karya daripada Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu yang lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali, yang mana sebelumnya kita sudah membahas masalah adabut tayamum, adab-adab tayamum dan juga adabul mandi serta adabul ghusl dan juga adab-adab tentang berwudu kita sudah bahas. Maka masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu adabul khuruj ilal masjid, adab-adab seseorang menuju masjid. Ya, dia keluar dari rumahnya menuju masjid, maka tentu ada adab selama dia mau menuju ke Baitullah. Qal fa idza faraghta min taharatika fasalli fi baitika rak'atay subhi in kana al-fajru qad tala'a. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kalau kamu sudah selesai dari bersuci, sudah wudu, kalau bisa dengan wudu, kalau tidak bisa dengan wudu maka dengan tayamum. Maka intinya sudah bersuci, yang belum mandi dia mandi, ya yang belum mandi hadas maka dia mandi hadas. Intinya dia sudah bersuci, maka tatkala kita mau pergi ke
sholat subuh di masjid, maka sebelumnya sholatlah 2 rakaat di rumah kamu. 2 rakaat yaitu rakaatil fajar, yaitu qabliyah subuh, ya. Qabliyah subuh di rumah. Itu sebagaimana kalau andai kata fajar atau azan sudah dikumandangkan, ya sudah masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu belum, ya. Biar apa? Kenapa kok tidak di masjid aja sholat sunnahnya? Kenapa di rumah? Yang pertama, Rasulullah SAW melaksanakan di rumah. Yang nomor 2, kata Nabi, la taj'al buyutakum la taj'alu buyutakum kuburan atau kamagal. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya apa? Di situ tidak pernah sholat sunnah, di situ tidak pernah baca Quran, di situ tidak pernah zikir dan yang lain, sama aja dengan kuburan. Tapi jadikan rumah-rumah kita bercahaya, kedapatan juga di waktu sholatnya. Berbeda dengan zaman sekarang. Orang zaman sekarang bukan sholat sunnahnya di rumah, tapi sholat wajibnya di rumah. Ya, sholat wajibnya di rumah. Sholat sunnah kadang ditinggalkan. Oh, sholat sunnah nanti di masjid aja. Kalau di masjid dia sholat sunnah, di rumah dia nggak sholat sunnah. Karena ikut-ikutan lihat sholat sunnah semua. Ya, insya Allah. Lakin berbeda dengan yang dianjurkan di dalam adab, kita sholat sunnah 2 rakaatnya tersebut, sholat sunnatul fajar, maka tatkala sudah adzan dikumandangkan, setelahnya sholat sunnah, kemudian baru berangkat menuju masjid. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kecuali kalau masjidnya jauh, ya, masjidnya jauh, dia masjid agak jauh, takut terlambat, keburu qomat, nggak apa-apa. Lekas-lekas ke masjid biar dia dapat berjamaah dari awal. Thumma tawajjah ilal masjid, kemudian menuju masjid. Wala tada'is salata fil jama'ati la siyama as-subha. Jangan kau sampai meninggalkan salat berjamaah. Setiap 5 waktu harus berjamaah, la siyama lebih-lebih lagi salat subuh. Nah, salat subuh. Justru kalau kita sekarang sholat subuh sepi, ya. 1 shaf, 2 shaf, ya, masya Allah. Yang ramai cuma suara adzannya aja, suara iqamahnya aja, suara zikirnya aja. Ya, orangnya tatkala dilihat, cuma 5 orang. Orang itu pun yang udah, masya Allah, yang sudah akhir-akhir hayat, ya. Ya, alasannya sudah pensiun, nggak ada gawe, nggak ada apa. Kalau yang ada gawe, ada kerjaan ini, nanti ngantuk, nanti ini segala macam. Nah, itu sudah ditegur sama Allah SWT. Ya, sudah ditegur sama Allah SWT. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. Ya, kita nggak minta dari kalian itu rezeki. Allah nggak minta rezeki dari kalian, tapi Allah yang memberi rezeki. Sudah dijelaskan sama Allah SWT. Wa amur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dalam ayat jelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, perintahkan keluarga kalian untuk sholat. Anak istri itu tanggung jawab. Jangan sampai kita diseret-seret ke neraka. Naudzubillah. Bukan dia menikah cuma sekedar pasangan hidup saja, tapi kau wajib memberi dia nafkah zahir batin. Di antara nafkah zahir batinnya apa? Yaitu tentang masalah agama. Tatkala wajib sholat, dia wajib sholat. Tatkala puasa, dia puasa. Tatkala wajib zakat, seperti itu. Tatkala wajib menutup aurat, aurat. Harus menegurnya. Kenapa? Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga tanggung jawab. Dijelaskan, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang yang jadi pemimpin maka bertanggung jawab apa yang dipimpin. Dari pimpinan kecil dulu, yaitu di dalam rumah tangga. Maka siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam berumah tangga bagaimana? Di dalam bernegara bagaimana? Ya. Di dalam bersosialisasi bersama masyarakat bagaimana? Di dalam perdagangannya, di dalam ibadahnya, semua sudah tauladan. Maka di dalam ayat dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan, contoh buat kita semua. Jadi kalau seseorang itu dia bingung pengen ngerjakan apa atau gimana jalan keluarnya, lihat kehidupan Nabi bagaimana. Lihat kehidupan Nabi. Dulu pernah nggak dilaksanakan Nabi? Oh, Nabi pernah dagang, kemudian bagaimana caranya ini segala macam. Oh, Nabi pernah untuk ibadah seperti ini. Oh, sudah seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu? Dengan duduk bersama ulama.
dengan belajar majelis-majelis ilmu. Ya. Maka jangan sampai kita meninggalkan daripada sholat berjamaah, lebih-lebih lagi sholat subuh. Ya. Di antara seseorang dianggap menghidupkan malam Aid, ya, malam Aid itu kalau dia bisa menghidupkan keseluruhan, atau dia bisa sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah dianggap menghidupkan malam. Kalau memang dia nggak bisa juga, yaitu sholat subuh berjamaah. Ya, jadilah mungkin sholat habis ini sholatnya berjamaah kan di musola sini. Ya, mungkin paginya ada di rumah masih sholat subuh berjamaah. Biasakan. Makanya kalau sudah pulang ke rumah, nggak usah lagi terlalu nonton TV dulu ini juga. Oh, udah penat kita dengan ini. Kalau memang nggak ada kerjaan yang ini sekarang, istirahat. Gunanya apa? Biar kau bisa bangun pagi. Kalau bisa bangun pagi kan bukan nanti bangun pagi ngapain, nganggur. Lah, ada ibadah. Kau wajib sholat subuh. Kalau bangunnya agak pagi dikit, bisa sholat sunnah, bisa tahajud, bisa ini. Tidak ada ruginya. Ya, justru yang perbanyak daripada tidurnya ada orang rugi, habis umurnya. Dibilang di pertama kali kan dijelaskan sama Imam Ghazali. Ya, kalau seseorang itu tidur 8 jam, kan dianjurkan paling banyak tidur 8 jam. Bagus orang tidur 8 jam. Ya, 6 sampai 8 jam. Kalau kau tidur setiap hari 8 jam, kalau sehari semalam itu 24 jam, maka kau sudah habiskan berapa? Sepertiga dari harinya kamu. Maka kalau orang itu umurnya 60 tahun, maka 20 tahun dipakai buat tidur. 20 tahun dipakai buat tidur. Kalau 8 jam sehari, kita kalkulasikan. Enggak 8 jam, kenapa? 12 jam. Masya Allah, 12 jam. Pagi, boleh ketemu sore baru bangun. Ya, apalagi hari libur, sudah, kesempatan, udah hari pagi lah. Itu seperti itu. Ya, jadi rugi orang banyak tidur, rugi. Agar fasalatul jamaati tafdulu ala salatil fard bi 27 darajah. Maka sholat berjamaah itu lebih unggul, lebih utama daripada sholat sendirian itu dengan 27 derajat atau 27 tingkatan perbedaannya. Ya, sayang, rugi. Ya, seseorang sebentar aja sholat berjamaah, dia dapat 27 daripada dia sholat sendiri. Dan sholat berjamaah lebih dekat dikabulkan oleh Allah SWT, lebih dekat diterima. Ya. Kenapa? Andai kata makmumnya tidak khusyuk atau bukan orang yang baik, bukan orang yang sholat, maka dilihat dari imam. Kalau imamnya bukan juga, dilihat dari makmum. Kalau bukan juga, diambil dari berjamaah. Tapi mudah diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau dia sholat sendirian, udah nggak ikhlas, nggak khusyuk, nggak segala macam, udah wassalam itu. Ya. Pegal. Fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribh fa ayyu fa'idatin laka fi talabil ilm wa innama thamratul ilm al amal bih. Kalau engkau sudah menyepelekan, ya kata Imam Ghazali, tatasahal, ya menyepelekan, menganggap remeh di dalam keuntungan yang seperti ini, yaitu 27 derajat. Udah, kalau gitu gunanya ente nuntut ilmu buat apa? Sedangkan buahnya ilmu, hasil daripada ilmu adalah dengan beramal. Ya, kau nuntut ilmu untuk beramalkan, ya, untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kalau engkau nuntut ilmu justru tidak mengamalkan, celaka nanti. Ya. Fa idza sa'aita ilal masjid, kalau kamu berjalan menuju masjid, ya, famshi ala hinatin wa tu'adatin wa sakinatin wa la ta'jal, maka berjalanlah perlahan demi perlahan. Santai aja jalan, bukan yang pelan-pelan di apa lagi sendalnya dikasih tos, bukan, pelan-pelan, santai, ya nggak usah terburu-buru, kecuali sudah iqamah, sudah qomat, sudah ini, ya. Makanya kalau ini jangan mepet-mepet, wah apalagi Jumatan, masya Allah, kejar-kejaran, wah udah dikit lagi tuh, ya, khutbah kedua udah, wah lari-lari, masya Allah, ya. Dari jauh-jauh sudah dipersiapkan. Oh, kira-kira saya berapa menit nih dari rumah ke mana? Ke masjid. Kalau dia pakai kendaraan, punya motor, punya mobil, alhamdulillah, gunakan. Kan suruh berjalan, nggak ada masalah. Kalau bisa berjalan, halal makin besar. Tapi bukan berarti orang yang nggak berjalan pakai mobil, pakai motor itu tidak mendapat pahala. Kata siapa? Fadlullah wasi', keutamaan Allah luas. Keutamaan Allah luas. Tapi pengorbanan, setiap orang makin berkorban, makin besar pahalanya. Kalau bisa berjalan, jalan kaki.
Kalau nggak bisa mungkin dia sakit atau apa segala macam, ambil motornya, kan punya ada kendaraan, ada apa, gunakan untuk kebaikan, jangan digunakan untuk maksiat. Enggak. Wa kul fi tariqika, dan bacalah di dalam jalannya kamu, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan sebab atau haknya orang-orang yang meminta kepada kamu, ya Allah. Wa bihaqqir raghibina ilaika, dan dengan sebab orang-orang yang selalu menginginkan kepada kamu. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan dengan sebab jalannya aku ini kepada kamu. Fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan, karena sesungguhnya aku tidak keluar untuk berbuat tidaklah keluar ini untuk berbuat jelek ataupun berbuat riya, yaitu pengen dipuji orang, atau sum'ah. Bal kharajtu, akan tetapi aku keluar ittiqa'a sakhatik, karena aku takut akan murkamu ya Rabb. Wa ibtigha' mardatik, dan berharap ridhamu. Fas'aluka, maka aku meminta kepadamu, antun qidhani minan nar, selamatkan aku atau jagalah aku dari api neraka. Ya. Wa antaghfir li dhunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tiada yang bisa menghapuskan dosa melainkan Engkau ya Rabb. Setiap kalau ke masjid dia bisa baca seperti itu, sudah berapa dihapuskan dosanya. Satu, misalkan sekali waktu dia nggak mau, doanya nggak dia kabulkan, 2 kali waktu, 3 kali. Kalau sering doa tersebut, lama-lama tembus juga. Dia bakal dikabulkan. Seorang berdoa itu satu hal yang diharuskan. Urusan dikabulkan atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berharap untuk dikabulkan. Mungkin dikabulkan saat ini bisa, ada yang dikabulkan nanti seminggu lagi, ada yang dikabulkan setahun lagi. Dilihat, Allah Maha tahu kebaikan kita di saat ini. Mungkin kalau dikasih sekarang gimana ya, wah hebatnya doa saya, langsung kabul ya, kalau dikasih. Ya orang minta duit, orang jatuh dari langit, wah pingsan nanti ada orang. Ya, dipikir orang apa? Nah tidak, tapi ada wasilah, ada perantara, ada apa segala macam. Ya, jadi berdoa sama Allah SWT. Dia nggak hafal doanya, apa aja minta sama Allah SWT, karena sebab dia berjalan menuju ke rumahnya Allah SWT, minta sama Allah SWT. Bagal. Terus kemudian dilanjutkan lagi, adab dukhulul masjid, adab-adab masuk masjid. Tadi adab keluar dari rumah menuju masjid, sekarang adab-adab masuk masjid. Sebagian daripada adabnya, fa idza aradta dukhula ilal masjid, kalau kamu pengen masuk masjid, faqaddim rijlakal yumna, jangan lupa dahulukan kaki kanan. Kaki kanannya dahulukan, jangan pernah lupa, ingatin. Sampai situ lepas sendalnya, ya, kemudian kaki kanan. Terus kemudian waqul, dan katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabatnya. Kemudian minta ampunan lagi sama Allah SWT. Di jalan sudah minta ampunan. Masuk masjid juga seperti itu. Allahumma ghafir li dhunubi, Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Waftah li abwaaba rahmatik. Tinggal perbedaannya, kalau dia keluar masjid diganti aja. Yang tadi abwaaba rahmatik, ini abwaaba fadlik. Kalau keluar masjid abwaaba fadlik. Kalau masuk masjid abwaaba rahmatik. Apa perbedaannya? Rahmatnya Allah SWT berada di tempat-tempat yang baik. Tatkala keluar kan kita pengen nyari rezeki atau apa segala, abwaaba fadlik, keutamaan Allah SWT biar diberikan. Jadi doanya setelah selawat kepada Nabi ya, atau lebih komplitnya lagi, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu ya Allah buat aku. Wa mahma ra'aita fil masjid man yabi'u aw yabta'u faqul la arbahullah tijaratak. Nah, kalau di masjid ada yang jual beli di masjid, kadang ada orang kebablasan, dia nggak cukup di pasar. Wah, ini omset lagi besar nih kalau di masjid nih, bakalan nih dapatnya. Ya, Masya Allah. Ya, dijual di masjid. Bagaimana? Bukan di karangan masjid ya, tapi di dalam masjid. Bagaimana? Maka doakan dia apa? La arbahullah tijaratak. Mudah-mudahan nggak dia dapatin untung tijarahnya kamu.
Disunahkan doa seperti itu. Kenapa? Nggak boleh, ini tempat ibadah, bukan tempat jual beli. Kalau mau jual beli atau ngomongin masalah dunia di luar. Di sini tempat ibadah. Nanti pengen ibadah, nanti ketemu sesama muslim, nanti pengen ibadah munajat kepada Allah SWT, ada tempatnya di masjid, bukan tempat main-main. Jadi ada wibawanya masjid. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dhalatan faqul la raddallahu 'alaika dhalatak kadzalika amara Rasulullah SAW. Begitu juga kalau orang nyari-nyari barang yang hilang di masjid. Ya, nyari-nyari barang hilang di masjid. Doain biar Allah nggak temuin barang yang hilang tersebut. Begitulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena di masjid bukan tempat-tempat nyari dunia, ya. Bukan tempat-tempat nyari dunia. Ente buat akhirat, buat ibadah itu di masjid. Selain dari keluar dari masjid terserah. Ya, itu sudah cukup. Di luar banyak tempat. Jangan pakai diganggu lagi masalah di masjid. Orang sekarang di masjid, masya Allah, nggak dagang, nggak apa gang. Ada masya Allah, ya ngobrol masalah bisnis di masjid. Iya, berapa itu kemarin? Wah, ada loka apa? Berapa ini? Masya Allah. Nggak cukup di masjid, masuk lagi. Ya, nggak masjid, musola, majelis taklim, tetap aja. Wah, handphone nggak pernah tinggal ya, nggak mau ketinggalan bisnisnya. Jangan, ada waktu-waktunya. Kalau ada waktu-waktunya, apalagi seseorang tuh sudah harus punya akal, ya sudah bisa berpikir. Tatkala dia masuk masjid atau pengen sholat atau apa segala macam, ya silent HP-nya ataupun matikan sebentar. Kalau orang terbiasa seperti itu, orang bakal ini lagi waktu sholat, berarti lagi sholat ya. Seperti itu. Kan niatnya pasti prasangka orang baik. Sekali mungkin ditelepon kok nggak bisa, mati. Kasih tahu ya, Afwan tadi lagi sholat ini. Setiap telepon pas waktu sholat mati misalkan, orang tahu, ini waktu sholat. Akhirnya orang menganggap, ini orang masya Allah, waktu sholat. Padahal bukan itu. Niatnya kita bukan seperti itu, tapi biar tidak kebablasan tatkala di masjid ngomongin masalah dunia dan yang lain-lainnya. Fa idza dakhaltal masjid, kalau kamu sudah masuk masjid, kita udah masuk tadi, baru mau masuk, sekarang sudah masuk. Fala tajlis, jangan langsung duduk. Ya, hatta tusalli rakaat tahiyah. Tapi sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat. Ya. Fa in lam takun ala taharatin, kalau kamu dalam keadaan tidak bersuci, masuk masjid dalam keadaan belum ambil wudu, gimana? Aw lam turid fi'laha, atau nggak mau mengerjakan sholat tahiyatul masjid, ya, misalkan buru-buru pengen hadir majlis taklim, atau apa, atau dia udah pengen iqamah sedikit lagi, gimana? Kafat kal baqiyatus shalihat 3, maka cukup membaca al-baqiyatus shalihah 3 kali, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu berapa kali? 3 kali. Itu seperti kedudukan mengganti tahiyatul masjid, ya, sunat tahiyatul masjid. Pegal wakil arban, ada yang mengatakan 4 kali. Jadi ambil yang terbanyak, ya. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Wakila salatan lil muhdits wa wahidatan lil mutawaddi. Ya. Ada yang mengatakan lagi ulama 3 buat orang yang enggak punya wudu, 1 untuk orang yang punya wudu. Kalau dia enggak salat tahiyatul masjid bacanya. Fa in lam takun salaita fi baitika raka'atul fajr fajuziku ada uma an tahiyah. Kalau kamu belum salat 2 rakaat tadi, 2 rakaat fajar, misalkan kejauhan, takut enggak keburu, biar nanti di masjid aja, ya, maka bisa digabungkan dengan keduanya, salat sunnah tahiyatul masjid plus salat sunnah rakaatul fajar atau qabliyah, seperti itu. Karena salat sunnah itu bisa, ya, yang nggak boleh salat wajib. Sekalian ya subuh, sekalian zuhur, ya. Jadi zuhur nggak lagi, ya, atau sekalian asar, sekalian isya deh. Nah, itu tidak, ya. Fa idza faraghta min ar-rak'atain fanwil i'tikaf. Kalau kamu sudah selesai 2 rakaat, maka niatlah i'tikaf. Jangan lupa. Dengan niat i'tikaf apa? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ya, itu niat i'tikaf, ya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid, ya, menetap di masjid
di dalam masjid ini selama aku berada di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Jadi duduknya, andai kata dia diam aja, nggak baca zikir, nggak apa segala macam, dia duduk aja diam, dapat pahala, apalagi dia ibadah. Duduknya aja dapat pahala. Kalau dia niat itikaf. Maka wad'u bima da'a bihi Rasulullah SAW ba'da rakaatil fajar, dan berdoalah sebagaimana doanya Nabi setelah 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat qabliyah subuh. Oh, panjang ini doanya ya. Panjang doanya. Ya, di antaranya Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa tulmu biha sya'ati wa turidu biha al-fati wa tusulu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidhu biha wajhi wa tulhimuni biha rusydi wa ta'addi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'. Ini masih panjang lagi ya. Ini doa tatkala habis salat qabliyah subuh, sebelum salat subuh. Makanya dahulu kalau di ulama-ulama kita sampai sekarang pun di ulama-ulama kita, kalau masjid-masjid di sekitar ulama biasanya tidak langsung iqamah. Mereka baca dulu zikir, sudah selesai semua apa yang datang dari Nabi sudah semua dibaca, ya. Baru kemudian iqamah. Biasanya 10 menit setelah qabliyah, ya. Habis adzan mungkin 15 menit atau 20 menit. Sekalian nunggu jamaah, nunggu jamaah yang belum datang siapa. Jadi dapat semua berjamaah. Kalau sekarang enggak. Ya, mentang-mentang ada jam bunyi, orang lagi sholat sunat ditinggalin. Ya, oh jamnya udah bunyi nih, langsung qamat. Tidak. Itu bukan menunjukkan ini, cuma itu batasan aja. Ya, harus fleksibel ya. Lihat dulu kalau orang ini dikit lagi selesai, tungguin. Lain kalau orang yang masih di luar, nah orang udah di dalam, baru juga datang dia pengen sholat. Lain kalau belum sholat sunnah, iqamah nggak apa-apa, dia langsung sholat jamaah. Tapi kalau dia lagi tengah-tengah sholat sunnah, jangan pakai iqamah dulu, tungguin selesai semua, baru berjamaah bareng-bareng. Pengen ngebut aja buru-buru ya. Mentang-mentang jamnya udah bunyi, udah kayak kalau nggak ada ngikutin jam itu dosa. Masya Allah. Ada doa yang warid daripada Nabi Muhammad SAW. Banyak ya. Terus kemudian kalau sudah doanya semua, ini ada 1 lembar setengah ya doanya. Itu dibaca cepat biasanya, sardan. Kalau sudah mungkin baru-baru ya pelan-pelan bacanya. Tapi kalau sudah terbiasa itu cepat. Fa idza faragta min ad-du'a fala tashtagil waqtil farad illa bi fikrin aw tasbihin aw qira'atul Qur'an. Kalau kamu sudah selesai baca doa, tadi kan agak panjang baca doanya, kemudian jangan kau sibukkan diri kamu dengan apapun kecuali dengan apa? Misalkan belum iqamah, maka dengan fikir, yaitu dengan tafakur ya. Kemudian au tasbihin atau bertasbih. Au qira'atul Qur'an atau baca Quran. Ya. Kalau kita masih ini intidharus shalah kata Nabi. Menunggu salat itu pahalanya seperti salat. Nanti ya. Intidharus shalah. Menunggu salat seperti salat. Jadi jangan pegel atau kesel ya, lama amat sih nggak komat. Ya. Nanti disuruh nunggu itu ibadah. Selain daripada sholat tersebut, ya itu ibadah apa segala macam, pahala seperti sholat. Selain dia dapat pahala seperti sholat, kemudian dia berapa i'tikaf itu? Nilai pahalanya berapa per detiknya, berapa per menitnya? Itu terus mengalir pahala, dia makin doa, makin tasbih, makin zikir, makin baca Quran, berapa pahalanya? Kalau alif lam mim 10 ya setiap satu huruf itu 10, alif 10, lam itu 10, mim itu 10. Ya, kalikan aja ini berapa ayat. Kemudian dia duduk di situ itikaf berapa? Itu pahalanya lain-lain. Nah, kemudian lagi kalau dia belum sholat sunnah, dia sholat sunnah berapa pahalanya? Itu pahalanya lain-lain. Itu dapat pahala terus. Makanya ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin. Semua bisa jadi pahala. Tinggal dianya aja bagaimana ya menanggapinya, menyikapinya, ya melaksanakannya. Ya. Ikhwan rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan mungkin ada pertanyaan, silakan. Ustaz, kalau kita mengimami anak kita yang belum balik, itulah sudah masuk ini pahala 27. Sina tamyiz, kira-kira dia udah memayis. Iya. Udah memayis nggak apa-apa, di atas 7 tahun. Jangan imamin dia umur 3 tahun, 4 tahun, enggak, ya, tadi main-main. Tidak sekitar 7 tahun ke atas, yang sudah sekitar bisa diajak ngobrol apa-apa. Nggak apa-apa. Ada lagi? Kalau sholat subuh tadi tuh, kita
kita kan udah berkeluarga nih. Kalau kita ngimamin istri nggak sholat di masjid itu lebih bagus yang mana? Kita tinggalkan istri untuk sholat di masjid atau sholat di rumah berjamaah bersama istri? Nah, itu bisa dengan dua cara. Bisa pertama, tinggalkan, engkau tetap ke masjid, ya, itu lebih afdal. Lebih afdal, lebih utama. Kenapa? Sholat orang laki-laki di masjid, ya. Kalau sekiranya dekat masjid. Tapi dilihat lagi, kalau bisa digabungkan, ahsan. Nah, sebagian ulama terdahulu itu digabungkan. Habis sholat dari masjid, balik ke rumah, sholat lagi sama keluarganya, imamnya. Kenapa? Kalau andai kata nggak ada dia, nanti akhirnya ada yang sholat, ada yang nggak ada ini, makanya dia imamnya. Lihat maslahatnya. Kalau perlunya ada dia sholat, nggak apa-apa. Sesekali dia di rumah, ya buat imaman. Kalau nggak dia ini, nanti nggak ada yang sholat. Malas sholat apa ini ya? Kalau ada dia baru mau ada yang sholat, ya Pak. Tapi jangan lupa kan, engkau kewajiban engkau adalah di masjid. Lihat maslahatnya. Kayak contoh, ada masjid, ada pondok pesantren, orang sholat di pondok pesantren, kenapa nggak di masjid aja? Kan dekat masjid ini ya. Lihat masalahnya, santri mau ditinggalin. Siapa yang bimbing mereka? Siapa yang ini? Kan ada aja ada maslahatnya di situ. Ya, lihat keperluannya itu apa? Ya, keperluannya itu apa? Kalau sekiranya jauh di masjid, baru ketinggalan apa ini ya? Kalau engkau bisa ke sana ngejar masjid, ya bagus. Alhamdulillah. Kalau memang nggak bisa, engkau sholat berjamaah di rumah. Ya. Ada aja, ya. Ada lagi? Kalau niat ini tadi kan, niat sikap tadi boleh nggak kalau di musola? Oh enggak, niat itikaf hanya di masjid. Ya, yang sekiranya wakaf masjid gitu aja. Wakaf masjid itu bisa niat itikaf. Mau di masjidnya atau mau di pelataran, yang penting itu wakaf masjid, masa boleh itikaf. Ya. Karena kan masjid itu kan kadang dia wakafin tanah aja, tanah ini jadi masjid, maka satu tanah itu bisa jadi masjid. Ya. Cuma beda bangunan, yang ini bagian dalam, ini bagian atas, bagian kanan, bagian ini, segala macam. Makanya namanya wakaf masjid, maka jadi masjid bisa itikaf, ya. Ya, kalau memang bisa dia ke masjid, lebih afdal. Berjamaah di masjid, ya, berjamaah di masjid lebih afdal. Kalau dahulu zaman sahabat, ya zaman sahabat Nabi itu dilarang ya. Kalau sholat di rumahnya harus ke masjid. Pernah satu waktu Ibn Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, ya, udzur ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, rumahku jauh dari masjid. Rumahku ya jauh dari masjid. Kemudian aku pun orang yang nggak bisa melihat, memang buta. Kemudian di situ banyak hewan buas, namanya masih gurun pasir, hewan buas. Gimana? Apa aku udzur ya Rasulullah? Kata Nabi, oh ya sudah, ditinggalkan sama Nabi. Tiba-tiba Nabi langsung memanggil lagi, sini Ibn Muqtah. Apakah kamu dengar panggilan sholat? Adzan itu dengar, maka wajib harus ke masjid. Harus ke masjid. Tidak ada ilah. Bahkan Nabi mengatakan apa? Aku satu waktu pengen Imam al-Hadits yang arti daripada hadisnya, satu waktu aku kepengen seseorang itu ngimamin sholat yang lain, dan aku berkeliling siapa aja yang ninggalin sholat berjamaah, maka aku akan bakar rumahnya. Itu penting ya. Kalau di zaman sahabat Nabi itu tidak boleh lepas dari sholat berjamaah di masjid, itu tidak boleh. Tapi ala kulli hal lihat maslahatnya. Mungkin dia tidak bisa sholat di masjid atau apa. Ya jangan sampai tinggalkan berjamaah. Jangan sampai tinggalkan berjamaah. Itu intinya. Ya. Sayang ya, 27 kali lipat ya. Ada lagi? Ustaz, masalah yang jualan di masjid tadi, kalau dia jualan di luar teras masjid itu udah Ya nggak apa-apa, yang penting bukan di dalam masjid. Ya parkiran atau apa, itu tukang dagang nggak apa-apa. Yang penting bukan di masjid. Di masjid nggak boleh. Parkiran terserah. Ya itu parkiran bayar apa segala macam untuk jual beli. Ya. Ada lagi? Intinya nggak boleh di dalam masjid ya. Soal? Insyaallah alhamdulillah siangnya ramai ya. Alhamdulillah. Ya. Ada ya? Kalau gitu kita cukupkan ya. Kalau memang nggak ada ya. الفتى إلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وصولي ومريم التصبين من أجمعين وذرهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا وولدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ثم إلى أرواح أموات هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين
أن الله يغفر لهم ويرحمهم تغشاهم برحمة المغفرة وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وبنية تفريج الكروب وتيسير الأمور وتيسير الرزق وصلاح الأبناء وصلاح البنات وحراسة الأماكن والبيوت من جميع الشرور وبنية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا على الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكنية صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة وعلى من أصلافنا صالحا ولنا جميع مشايخنا وعلى من نويتم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Lebih kurang mohon maaf dan Allah ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi